Penugasan Gibran ini ke Papua itu tentu mau tidak mau harus dilihat dalam lingkup yang disebut dengan politik itu tadi. Bagaimanapun, orang tetap melihat Gibran itu sebagai personal yang memiliki ambisi politik. Gibran itu kan mengkalkulasi semua tugas-tugas dia dan sebagainya itu dalam konteks terus meningkatkan karir politiknya. Penugasan khusus itu bukan penugasan khusus. Gibran ini dibuang gitu loh kira-kira kan. Dibuang ke Papua gitu. Misalnya ya, dibuat asumsi Pak Prabowo jauh dengan Gibran itu secara politik merugikan Gibran gitu. Beberapa waktu lalu, kita dihebohkan kembali dengan berita bahwa Gibran akan dikantorkan di Papua karena ditugaskan khusus oleh Presiden Prabowo untuk berkantor dan menangani kasus-kasus yang ada di Papua. Nah, ini tentunya mengundang banyak pertanyaan. Meskipun klarifikasi itu datang dari banyak pihak, dari Mensesnek, dari Pak Yusril sendiri, dan juga dari Mendagri, tapi ini spekulasi ini terus menjadi bola salju dan tampaknya ada hal-hal yang begitu krusial untuk kita bahas. Hari ini di Abraham Samad Speak Up, kedatangan tamu Pak Ray Rangkuti. Selamat datang Pak Ray. Terima kasih banyak. Ya, Pak Ray Rangkuti ini terkenal sebagai aktivis tulen, dia juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Kira-kira gimana Pak melihat Gibran ini hari ini? Ada spekulasi bahwa dia ditugaskan di Papua ini sebagai pembuangan gitu. Gimana Bapak menanggapinya gitu? Pertama tentu karena ini tugas kenegaraannya. Memang itu sudah diamanahkan sehingga saya di Undang-Undang Nomor 2 2021 ya. Bahwa khusus terkait dengan percepatan pembangunan di Papua itu akan dikomandoi oleh Wakil Presiden gitu. Nah, artinya ini tugas yang dengan sendirinya melekat di dalam jabatan Wakil Presiden kan gitu. Nah, tapi tentu tidak akan lepas dari soal bagaimana nih politiknya gitu. Karena kita tahu, dan ini mungkin yang membedakan antara Gibran dengan misalnya Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin ditugaskan dimanapun kita tahu 5 tahun aja gitu loh. Artinya besar kemungkinannya beliau nggak akan mau jadi calon presiden atau calon wakil presiden sesudahnya gitu. Artinya karir politiknya sebagai wakil presiden itu sekali udah bacaannya tentu mungkin udah cukup gitu loh kira-kira. Jadi nggak mengundang banyak tanya. Jadi nggak mengundang banyak tanya orang ketika misalnya diminta untuk mengepalai percepatan pembangunan di Papua itu gitu, orang nggak kemana-mana, pikirannya macam-macam. Beda halnya dengan Gibran memang gitu. Nah, penugasan Gibran ini ke Papua itu tentu mau tidak mau harus dilihat dalam lingkup yang disebut dengan politik itu tadi gitu. Nah, apa misalnya politiknya itu? Nah, kalau konteksnya misalnya dengan kiprah Gibran sebagai individu politik gitu ya, yang membutuhkan banyak jam terbang, membutuhkan banyak perhatian terhadap dirinya gitu ya, dalam kerangka untuk meningkatkan popularitas gitu, apalagi elektabilitas gitu. Nah, pilihan ke Papua itu ya menjadi menarik gitu kira-kira dulu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua menariknya itu karena saat yang bersamaan kan yang lumayan terdengar dahulu itu diskusinya adalah soal kemungkinan aglomerasi dipegang oleh wakil presiden. Itu daerah Jakarta dan penopangnya gitu ya. Nah, kenyataannya sampai saat ini aglomerasi itu belum diberikan kepada Gibran atau Wapres gitu. Dan kalau dirunut ke undang-undang aglomerasi itu justru tidak memastikan bahwa wakil presiden itu otomatis akan menjadi koordinator dari aglomerasi gitu. Jadi ada potensi yang lain tuh, orang lain tuh untuk mendudukinya gitu. Nah, kalau itu kemudian kenyataannya tidak diembankan kepada Gibran, ya itu artinya bacaan saya ya ada semacam pengkotakan gitu loh. Kanalisasi gitu. Betul, dalam bahasa yang lain mengkotakkan politiknya Gibran nih ke Papua gitu. Artinya masuk kota gitu loh secara politik. Jadi tinggal dua kemungkinan, kota ini apakah akan bisa dibuka oleh Gibran sendiri atau terpaksa dibuka oleh orang lain gitu. Coba kalau udah masuk kota ya sudah. Dan ini menariknya kan ini bahasanya kan penugasan khusus ya. Jadi pertama kali dilontarkan oleh Pak Yusril Mahendra, Pak Prof di acara Komnas HAM ya, di laporan Komnas HAM itu bahwa nanti Gibran akan dikantorkan di Papua. Tapi dalam 1 minggu itu nggak ada klarifikasi yang cukup bergejolak di tubuh istana atau tubuh pemerintah. Kenapa tiba-tiba ketika ini menjadi bola salju dan menjadi polemik di publik, ini kenapa tiba-tiba semua orang istana klarifikasi, Pak? Bapak coba gimana? Itu yang saya sebut tadi. Kan misalnya nih ya, kalau kita menyebut Pak Ma'ruf Amin akan berkantor di Papua, orang nggak, dan Pak Ma'rufnya juga nggak peduli kan, mau berkantor di Papua, mau di mana juga fine-fine aja kan. Tapi mengapa beda reaksinya dengan Gibran gitu? Itu karena beda Pak Ma'ruf beda dengan Gibran. Kalau Pak Ma'ruf itu ya 5 tahun selesai.
Gibran itu kan mengkalkulasi semua tugas-tugas dia dan sebagainya itu dalam konteks terus meningkatkan karir politiknya gitu kira-kira itu. Dan itu tentu lumrah bagi politisi kan. Apapun langkah dia, ya apapun tindakan dia, ucapan dia macam-macam itu bagian dari dia mengakumulasi modal politik kan. Itu bukan sesuatu yang abnormal gitu ya, bukan sesuatu yang amoral juga, itu nggak ada masalah gitu. Nah, dalam kerangka itulah kemudian muncul reaksi-reaksi itu karena ada 2 kalimat di situ tuh. Penugasan khusus itu bukan penugasan khusus, ya memang itu sudah diberikan amanahnya kan. Tapi kalimat penugasan khusus itu kan menimbulkan spekulasi seolah-olah Gibran ini dibuang gitu loh kira-kira kan. Dibuang ke Papua gitu. Padahal nggak dibuang. Memang itu adalah tugasnya. Dalam bahasa yang lain, itu otomatis SK-nya dibuat oleh presiden. Kan karena itu amanah undang-undang kan. Itu kalimat pertama tuh yang membuat orang jadi bertanya-tanya, loh kok ini jadi penegasan khusus? Apakah itu dibuang? Ini kayak gitu. Nah, yang kedua adalah soal berkantor di Papua. Padahal yang disebut kantor itu adalah kesekretariatan dari lembaga ini kan, Badan Percepatan ini kira-kira gitu. Jadi bisa memang Gibran-nya berkantor di situ, tapi bisa juga wakilnya yang berkantor di sana atau siapapun yang akan ditunjuk untuk berkantor di sana gitu. Tapi 2 redaksi ini ya kan menimbulkan itu tadi nggak enak nih gitu kira-kira. Itu di mana sorotan publik sangat tajam kepada Gibran dan ada nuansa Gibran sama Prabowo makin jauh hubungannya gitu ya. Muncul kalimat itu seolah-olah makin membuat Gibran sama Prabowo makin jauh gitu. Jadi bisa-bisa menimbulkan semacam keyakinan publik, oh jangan-jangan memang Pak Prabowo sama Gibran ini udah maksud tidak akur gitu kira-kira ya kan. Itu yang membuat menurut saya mengapa ini kemudian buru-buru diklarifikasi. Iya, dan yang lebih aneh kan Mensesnek lah. Ini Pak Soehardi itu bahkan sangat komprehensif menjelaskan penugasan Gibran dan mengklarifikasi secara jelas tuh. Pertanyaan pertama adalah kenapa baru sekarang? Yang kedua, apakah ini ada sinyal dari Pak Prabowo? Maksudnya kenapa Pak Prabowo mesti mengklarifikasi itu gitu? Apakah ini biar Gibran nggak ngambek gitu atau gimana? Ada bacaan itu nggak Pak? Ya, pertama memang ada kekeliruan, harus diakui, dan itu sudah disampaikan juga oleh Pak Yusril kan. Pertama, itu bukan penugasan dalam pengertian instruksi, tapi kan itu memang tugas dia sendiri, udah diamanahkan tugas itu oleh undang-undang kan. Nah, yang kedua adalah soal berkantor di di Papua itu, dan dua-duanya udah diklarifikasi oleh Pak Yusril gitu ya. Cuman memang lagi-lagi loh, ini politiknya selalu ada, ini lagi-lagi yang membedakan Pak Ma'ruf Amin dengan Gibran gitu. Kalau kalimat ini disampaikan kepada Pak Ma'ruf Amin, nggak akan ada yang nggak akan ada yang repot-repot inilah itu gitu loh kira-kira tuh. Nggak terlalu repot gitu. Tapi karena ini ke Gibran, maka ada klarifikasi. Mungkin ya, apakah klarifikasi itu karena didesak oleh Pak Prabowo atau karena didesak oleh orangnya Gibran sendiri? Ya saya nggak tahu. Gitu. Tapi klarifikasi itu oleh Pak Prasetyo memang penting ya, supaya pertama jangan seolah-olah Pak Prabowo lah yang mendesainya itu gitu loh Pak. Nah sementara kepentingannya Gibran terhadap isu itu diklarifikasi, ya itu tadi, ini kan kalau misalnya ya dibuat asumsi Pak Prabowo jauh dengan Gibran itu secara politik merugikan Gibran gitu loh. Dibandingkan dianggap dekat gitu. Nah dalam konteks itulah harus tepat ini, image bahwa Pak Prabowo dengan Gibran itu berjarak, itu harus dihapuskan. Jadi boleh jadi dua-duanya berkepentingan. Satu segi misalnya Pak Prabowo merasa ini kalau nggak diklarifikasi ke saya nih, dipitnah-pitnah orang, dituduh orang, ya tujuh orang kok begitu dengan Gibran kan kira-kira gitu ya. Sementara Gibrannya sendiri merasa kalau ini nggak cepat diklarifikasi, itu akan makin membuat ketebalan publik akan keyakinan ada hubungan yang tidak terlalu dekat antara Pak Prabowo dengan Gibran itu. Kan sebenarnya Pak dalam undang-undang itu Bang ada daerah khusus itu kan ada Aceh, ada Jakarta, ada Jogja dan Papua juga di sana kan. Tapi yang menarik adalah kenapa perintah itu atau narasi ini didorong ke Papua yang mohon maaf ya, Papua ini secara demografi hari ini ya konfliknya begitu membara, konfliknya ya kita tahu ya di Aceh mungkin konsolidasi sudah mulai agak membaik, tapi di Papua ya sampai hari ini kita terus berbicara tentang Papua dengan pelanggaran HAM di sana gitu. Kenapa tiba-tiba Gibran ini didorong ke sana gitu? Bukan tiba-tiba, kan kita udah mengatakan itu dengan sendirinya include di dalam jabatan dirinya kan. Jadi pertanyaannya mengapa baru setelah 7 bulan 8 bulan dikeluarkan kan? Tidak dari awal kan kira-kira gitu. Padahal kalau mau sih sebetulnya sejak dari awal ya Presiden sudah menetapkan Gibran, mengeluarkan SK lah ya, tugas Gibran untuk ke Papua itu gitu. Nah pertanyaannya kenapa agak telat nih 7 bulan 8 bulan gitu. Itu menurut saya gitu. Tapi bahwa Gibran sebagai wakil presiden
apa namanya itu bertugas untuk ya melakukan percepatan pembangunan di Papua itu include di dalam jabatan dirinya gitu. Nah itu kan yang sudah dikoreksi kembali oleh Pak Yusril juga oleh Menteri Sekretariat Negara ya bahwa itu nggak ada istilah penugasan itu karena memang itu tugas yang sudah diemban sudah melekat di dalam jabatan sebagai wakil presiden. Artinya siapapun wakil presidennya secara otomatis dia memiliki tugas untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua gitu. Nah ini Bang Rey kira-kira sering membicarakan lah soal pemakzulan Gibran ini di media-media juga orang-orang tahu juga Bang Rey banyak komentar tentang pemakzulan Gibran. Kira-kira ada nggak Bang sangkut pautnya antara ini kan pasti spekulasi ya dan saya pikir Bang Rey juga perlu jawab juga gitu antara apa namanya narasi yang ya, saya akan jawab dengan pemakzulan Gibran gitu. Pemakzulan dalam pengertian pemberhentian wakil presiden, saya kira itu masih jauh, ya kan masih jauh itu terjadi. Dan kalau tidak ada sesuatu yang betul-betul krusial gitu, bahkan boleh jadi akan sulit hal itu dilakukan gitu. Tetapi bagaimanapun orang tetap melihat Gibran itu sebagai personal yang memiliki ambisi politik gitu loh, ya kan? Dan sebagai wakil presiden dia sudah satu langkah dibandingkan politisi yang lain di Indonesia ini gitu. Jauh lah. Iya itu ininya kan. Jadi atas Gibran itu cuma presiden gitu. Dan umumnya di dalam setiap elektabilitas mereka yang menjabat di jabatan eksekutif itu punya potensi selalu menang kembali gitu kan. Nah oleh karena itulah kemungkinan ya kalau sampai ke tahap pemakzulan dalam pengertian pemberhentian itu gitu, mungkin partai-partai ini akan berhitung keras gitu, tapi belum tentu kalau ke konteksnya prosesnya gitu. Apa yang saya maksud dengan prosesnya itu ya misalnya mendorong pansus angket terkait dengan kan ada 4 faktor kan ya. Jadi soal putusan MK, soal Fufu Fafa, soal dugaan korupsi dan kapabilitas itu. Mungkin kapabilitasnya akan sulit. Relatif. Tapi setidaknya 2 dari 4 itu bisa didorong pansusnya gitu. Satu soal Fufu Fafa. Nah itu hubungannya dengan moralitas kan. Martabat presiden dan sebagainya. Nah yang kedua soal putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, diselidiki kembali apakah terjadi proses yang tidak tepat di dalam hal apa namanya itu ya pengetukan palu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Maksud saya begini, kalau angketnya dibuat oleh DPR, Anda bisa bayangkan nggak nama Gibran itu bolak-balik dibahas di DPR gitu loh. Bahkan boleh jadi potensial dia akan diundang untuk didengarkan kesaksiannya di DPR nanti gitu. Itu akan membuat drop. Nah itu yang saya sebut mungkin pemakzulannya dalam pengertian pemberhentiannya agak jauh. Partai-partai ini berhitung keras gitu. Kalau kecuali didorong massa sedemikian rupa gitu ya, gitu ya, terjadilah gitu. Tapi kalau prosesnya natural dari proses penyelidikan ini itu macam-macam itu, bagi saya itu sulit. Nah itu satu. Tapi prosesnya belum tentu mereka tolak gitu. Itulah yang terjadi kepada Pak Budiono dulu, wakil presidennya Pak SBY kan, di periode kedua kan. Nah mereka periksa. Gimana lagi nama Pak Budiono bolak-balik lah di pansus angket itu kan gitu ya. Tapi kesimpulan mereka nggak melakukan pemakzulan. Kesimpulan mereka kembali ke proses hukum agar diselidiki oleh polisi gitu. Lah kalau diselidiki dari polisi ya si awal hati nggak usah pakai angket gitu loh kira-kira. Nggak usah pakai kamar gitu. Iya kalau ujung-ujungnya tapi ini permainan politik tuh di situ. Nah jangan-jangan yang sedang dipikirkan oleh anggota jangan-jangan lain ya adalah itu gitu. Kenapa? Karena kalau konteksnya elektoral 2029 kan ketua-ketua partai itu bersaing nih gitu loh. Apalagi sudah mau presidensial threshold kan gitu ya. Ada AHY di situ, ada Puan di situ, ada Zulkifli Hasan di situ, ada Caimin di situ ya kan. Lalu itu semua petinggi-petinggi partai, ketua-ketua partai gitu dan punya potensial akan mendampingi Pak Prabowo gitu. Nah, kalau ditambah dengan Gibran kan banyak sekali saingan. Oleh karena itu boleh jadi tahun ketiga, tahun keempat ya dari masa kekuasaan ini. Nah, kasusnya yang terkait dengan usulan para purnawirawan ini akan dibahas oleh DPR gitu. Ini yang saya mengatakan inilah mungkin mengapa anggota DPR nggak buru-buru mau bacakan nih surat. Gitu. Jadi masih terlalu jauh ya kalau kita berkaca sama tatip DPR ya. Mau sampai 25 kalau surat itu tidak ada kewajiban dibahas seketika. Gitu. Yang wajib dibacakan tapi kapan dibacakan? Oke. Itu ininya gitu loh kira-kira. Bisa periode masa sidang periode ini, bisa masa sidang periode berikutnya ya dibacakan gitu. Nah, kalau
dicermati nih, praksi-praksi yang kelihatan masih belum menyatakan sikap untuk dibacakan atau tidak, jangan-jangan sedang menunda itu gitu loh. Ya, dia lagi nabung ya. Dia nabung gitu. Nah, untuk sementara saudara Gibrannya didorong masuk ke Papua. Nah, gitu ya kan. Nah, supaya apa gitu ya? Ya supaya orang mungkin teralihkan pandangannya dari soal pemakzulan ke Gibran di Papua gitu. Dengan sendirinya surat ini tetap tertanam di sana karena nggak pernah dicabut dan nggak pernah ditolak. Jadi kapan waktu dibutuhkan dia bisa dibuka kembali gitu. Ya, jadi abang spekulasi seperti itu. Ya bacaan saya begitu. Jadi orang akan lihat kiprah Gibran di Papua kan. Pertanyaannya adalah apakah kira-kira keuntungan politik yang akan diambil oleh Gibran dari situasi ini gitu. Justru itu yang saya sebut sebagai pengkotakan itu tadi. Sebab andai kata pun misalnya ya kiprah Gibran di Papua itu sukses, positif lah. Tapi efek politiknya nggak akan besar. Gitu. Beda kalau Anda kiprahnya di Jakarta gitu kan. Di Jakarta semua mata di Jakarta itu kan kau ini namanya gubernur gitu, tapi kalau daya jual politiknya itu setengah dari gubernur gitu loh. Jadi gubernur Jakarta kalau dibandingkan dengan menteri, pesona gubernur Jakarta itu masih jauh lebih kuat gitu loh. Nah ini spekulasi juga bang, maksudnya gini ya, di forum-forum internasional kan kita lihat kalau ada yang tidak bisa dihadiri Prabowo tampaknya lebih nyaman sama menteri-menterinya yang wakilnya gitu loh, bukan ke Gibran gitu. Ya, khususnya AHY ya. Banyak bang, maksudnya ya kalau kita lihat semua apa namanya, ya Gibran kayaknya belum pernah kayak bahkan diajak ke forum-forum internasional gitu. Nah malah Gibran ditaruh di daerah yang ya sangat banyak hal kontroversial, termasuk kan di sana tuh ada lahan tambang, ada pembukaan lahan hutan adat, ya kemarin ada Raja 4. Kira-kira apakah memang spesialisasi Gibran di situ apa gimana kira-kira? Jadi kan ada dua tugas besarnya ini. Pertama adalah percepatan pembangunan itu sendiri dan dengan sendirinya berdampak pada kesejahteraan warga Papua kan. Nah yang kedua adalah soal hak asasi manusianya gitu. Mungkin yang pertama itu sedikit banyak Gibran punya pengalaman sebagai wali kota di Surakarta atau di Solo gitu. Jadi soal bagaimana mempercepat pembangunan, plus juga bagaimana distribusi pembangunan itu bagi peningkatan kesejahteraan warga, yang sedikit banyak mungkin Gibran punyalah gitu. Tapi persoalan hak asasi manusia ini relatif baru loh bagi Gibran itu gitu. Kenapa abang bilang enggak? Kita nggak punya rekam jejak Gibran berkaitan dengan advokasi hak asasi manusia, gitu. Dan mungkin juga semacam pertanyaan ya, pandangan dia dan filosofi dia terhadap hak asasi manusia itu apa gitu. Ya, idenya apa gitu ya? Yang saya khawatirkan itu apa namanya itu ya, tekstual gitu loh bang. Kalau tidak disebut sebagai pemahaman yang dangkal gitu ya, jadi pemahaman yang tekstual. Jadi selalu nanti pendekatannya nggak melanggar undang-undang gitu kira-kira itu ya, nggak melanggar ini gitu. Emang abang ada batasan lain misalnya? Ya saya kan melihat kiprahnya. Kalau hak asasi manusia itu kan pendekatannya humanity gitu loh bang. Bukan teks ya? Bukan teks, dimensi humanitas gitu. Disitulah misalnya kenapa dinasti politik itu bermasalah. Ya karena itu tidak memanusiakan masyarakat secara umum. Gimana Anda bertanding dengan seorang anak presiden? Dan dia nggak siapa-siapa. Ya. Dan Gibran kan paling getol bicara AI bang. Nah itu juga menariknya, karena kan Gibran ini kan sekalipun saya bilang dia punya pengalaman dalam konteks penataan kota lah ya, penataan kota, percepatan pembangunan, dan juga peningkatan kesejahteraan publik. Tapi kan boleh disebut pengalaman dia itu kota gitu loh. Ya dalam ini kota Solo kan. Nah Papua tentu beda pola pendekatan pembangunannya gitu. Nah, sebagai contoh dengan ilustrasi dengan yang saya sebut sebagai hak asasi manusia itu gitu. Misalnya ini misal ya. Sudah bongkar aja. Kenapa? Karena kita udah menang di pengadilan, ini gitu loh, Pak. Bongkar gitu. Secara legal Anda boleh karena Anda sudah memiliki aturan ya, undang-undang, alasan secara hukum untuk melakukan itu. Tapi itu bukan pendekatan manusiawi namanya gitu loh. Berarti abang mau bilang bahwa orang yang pernah melakukan pelanggaran etik gitu bisa berdampak etik. Saya udah kasih contoh ilustrasi tadi gitu saya. Jadi kalau kita punya perspektif kemanusiaan, kita nggak akan mengambil jabatan karena berkah orang tua kita gitu loh saya. Bukan karena kerja saya gitu. Tidak semua orang seberuntung saya gitu. Sudah anak presiden, wali kota gitu, tiba-tiba sekarang jadi wakil presiden yang sebetulnya di pasar pemilunya saya juga nggak laku gitu. Abang yakin dia nggak laku gitu ya? Kan disurvei. Orang milih Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi, bukan karena Gibran. Ya, dan maksudnya gini bang ya,
ini tentunya kita tidak hanya bicara Gibran ditaruh di Papua, kita juga bicara tentang Papuanya ansih gitu ya. Gimana Bang pesan Abang buat Gibran nanti kalau misalnya betul akhirnya dia berkantor di Papua, dia banyak berbicara tentang Papua, apa yang perlu diwanti-wanti oleh kerja-kerja Gibran di Papua, Bang, menurut Abang? Ya, saya juga kurang mendalami soal isu Papua ya, gitu. Soal apa saja yang perlu ditekankan, ya. Tapi yang paling penting itu kan selain tentu percepatan pembangunan. Nah, salah satu menurut saya yang apa namanya itu ya, yang mungkin perlu terus-menerus didekati adalah luka lama yang dialami oleh warga Papua, gitu. Itu sebetulnya pada tingkat tertentu sama dengan korban kejahatan hak asasi manusia ya di Indonesia pada umumnya. Nah, selalu pendekatan kita itu materialistik gitu loh. Ya, kasih bayar gitu ya, dan sebagainya gitu. Tapi dengan melupakan bahwa uang itu kadang-kadang nggak menggantikan memori gitu. Uang itu kadang-kadang juga nggak menggantikan luka gitu. Bisa saja menggantikan kerugian, ya, tapi belum tentu itu menggantikan luka atau menggantikan memori itu, atau melupakan memori, belum tentu. Nah, di sini menurut saya salah satu yang mungkin ya bisa dikerjakan oleh Gibran, bahwa kehadirannya dalam konteks bagian dari mengobati luka itu gitu. Nah, tapi ini tantangan terbesarnya. Sejauh mana Gibran memiliki pahaman yang kuat tentang apa yang disebut dengan hak asasi manusia gitu. Yang nggak sekedar literal ya, nggak sekedar definisi gitu loh. Tapi itu sesuatu yang empatik di dalam dirinya gitu. Itu apa fenomenologis gitu ya? Iya, empatik di dalam dirinya gitu. Jadi itu yang saya sebut nggak pendekatannya legal formal. Kalau hak asasi manusia itu harus di atas itu pendekatan empati. Bagaimana saya merasa, bukan saya merasa, ya saya seperti Anda miskin, memang miskin gitu. Itu saya pernah coba jadi miskin itu gitu, sehingga rasa takut, ya rasa disepelekan, dicuekkan, itu dialami karena kemiskinan itu. Nah, dia pernah mengalami itu nggak misalnya gitu loh, Mbak. Itu yang saya sebut tadi pendekatan empatik gitu. Filosofis banget. Oh, iya, kalau hak asasi manusia itu kan memang begitu. Pendekatannya itu empatik, bukan teoritik, bukan legal formal. Jadi kita baru taraf yang merasakan penderitaan orang itu kalau kita memang kita baru mengerti penderitaan itu kayak apa karena kita pernah merasakannya gitu. Dalam rangka itulah aku tadi gimana beliau punya nggak tuh mengingat beliau nggak punya sensitivitas soal dinasti politik ini menurut saya. Tapi ini kan sebenarnya redaksi yang tadi kita bahas, Bang. Yang agak ramai kan berkantor itu ya. Dan saya kira dengan pendekatan Abang berkantor ini berarti maknanya sebenarnya mengalami kan. Kalau kita berkantor kan pasti mengalami. Ini dia. Oleh karena itu bahasa Pak Yusril berkantor itu secara aturan memang kurang tepat, tapi jangan-jangan sebetulnya permohonan Pak Yusril. Ada sinyal. Oh, iya, Pak Yusril mendorong agar waktu Gibran itu harus lebih banyak di Papua gitu loh kira-kira tuh. Jadi apa namanya? Tapi kira-kira dengan ada klarifikasi. Itu ya. Abang Gibran nggak mau ya? Boleh jadi kemudian. Wah ini padahal targetnya cuma 1 malam seminggu. Mungkin di benaknya Pak Yusril itu kan kalau kerja lah ya, kalau jam kantor itu kan berapa 5 hari ya kan, ya, dalam seminggu kan. Jumat lah ya. Iya kan 5 hari. Setidaknya ada 3 hari di sana. Gitu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, oke di Jakarta. Tapi 3 hari kerja tuh di Papua berkantor gitu. Nah itu boleh jadi loh, itu bayangannya Pak Yusril begitu. Makanya sampai beliau mengatakan Gibran berkantor ya, maksudnya memang benar-benar ingin Gibrannya ngantor di sana gitu. Jadi jangan bolak-balik, cuma sekali seminggu, ya apalagi sekali sebulan gitu loh. Ini kan juga sama Bang, yang waktu dia ditawari, ya waktu setelah pelantikan dia ditawarin untuk tinggal di KN kan, terus dia menolak juga gitu. Nah itu dia, karena kan saya sebutkan itu tadi, ya kan, gimana pun ya, Gibran itu berhitung efek politiknya terhadap dirinya, gitu. Ya sama, siapapun politisnya kan begitu, kecuali ya udah merasa bahwa udah cukup lah gitu. Kan Pak Jokowi juga ngitung efek politik, meskipun udah 2 periode gitu, iya kan? Tahu-taunya tabungan politiknya jatuhnya ke anaknya. itu bedanya ya kan. Tapi dia tetap berhitung. Gitu. Nah, Gibran juga ya berhitung itu. Itu menurut saya kalau dia pun meraih angka positif gitu ya, bagus di Papua, tapi efek politiknya ini nggak terlalu tinggi dibandingkan misalnya warawiri gitu ya, Jakarta, Jawa gitu, Sumatera ya. Itu sorot kamera itu banyak sekali gitu loh. Kepada Gibran gitu. Perhitungan itulah menurut saya mungkin juga yang membuat mereka cepat bereaksi itu tadi. Jangan suruh kantor dong di Papua ya kan, kira-kira gitu. Nah meskipun ya saya sendiri berharap ya kalau mau serius ya
berkantor lama di Papua itu gitu. Karena sekarang Papua kan bukan 3 provinsi lagi, udah berkembang menjadi 6 ya kan sekarang, 5 apa 6 provinsi gitu. Ada Papua Tengah, Papua Tengah, Papua Tengah. Tapi ya tentunya ini ya Bang, di Papua ini kan sangat riskan, terutama yang baru-baru ramai kemarin kan Raja Ampat ya. Dan Raja Ampat di tengah rai juga ada implikasi, katanya ini izinnya dari Jokowi ya kan. Ini juga ada kapalnya Jokowi malah kan, katanya di situ gitu. Menurut Abang apakah ada irisan-irisan terkait itu nggak Bang? Soal akhirnya tadi kan kita emang dia melekat ya kerjanya di Papua gitu. Tapi penugasan apakah Gibran kira-kira bisa menyelesaikan soal-soal itu nggak menurut Abang? Ya tentu kita nggak bisa menduga ya dari sekarang gitu. Bahasa yang lainnya sebetulnya konflik agraria kan di Papua yang tentu akan berbeda kualitasnya ya, bobotnya dibandingkan konflik agraria di perkotaan gitu. Nah kalau di perkotaan itu kan transparan ya, bla bla bla. Kalau di daerah-daerah itu ya kadang-kadang penuh dengan kekerasan kan, konflik-konflik agrarianya itu. Nah tapi ini gini loh, satu segi kalau Gibran mampu ya mengelola amanah ini gitu, ini tabungan politik bagi dirinya, cuma memang nggak akan gede juga impactnya, itu maksud saya. Tapi tabungan politik, cuma efeknya mungkin nggak terlalu gede gitu ya. Tapi kalau kita pandang dari sudutnya Pak Prabowo, nah ini meminta supaya kalau make pandangannya Yusril tadi kan, supaya berkantor di Papua itu gitu loh. Itu bagian yang saya sebut sebagai mengkotakkan. Artinya apa gitu? Kemungkinan 2029 Pak Prabowo dengan Gibran ini boleh jadi nggak sejalan gitu loh. Ini narasi yang menarik Bang, karena ya sederhananya kan Abang mau bilang bahwa Gibran ini lahir dari keluarga yang penuh dengan privilege, dan jabatan politik hari ini tentunya dicapai dengan privilege yang dia temui, dan menangani Papua tidak bisa dengan kondisi psikologis yang privilege seperti itu ya, harus dengan empatik, dan berkantor di sana adalah jalan menempuh kondisi bagian empati itu ya, mendalami kondisi empati itu ya. Gitu. Oke Bang, kalau kita hitung efek politiknya tentunya sangat ya, kalau Abang tadi membaca ya, kita bisa berspekulasi nih mundur ya Bang, beda dengan tentunya di Jakarta atau wilayah-wilayah yang strategis itu ya. Makanya sebetulnya pertanyaannya begini, apakah setelah Gibran ini nanti bertugas lah aktif soal Papua gitu, itu akan mengurangi kesempatannya berkeliling? Itu pertanyaan pertama ya. Nah yang kedua, dengan sendirinya dia nggak diberi amanah untuk mengelola aglomerasi gitu. Kalau itu yang terjadi, maka yang saya sebutkan tadi, Gibran sedang dikotakkan itu makin memuat gitu loh. Kalau lepas nanti Gibran berprestasi di sana, nggak apa-apa berprestasi, nggak apa-apa ini misalnya gitu, tapi efek politiknya nggak kuat-kuat amat. Jadi udah dihitung tuh. Nah, jadi gimana sih sikap Prabowo gitu? Ya kita lihat aja. Kalau ternyata setelah itu Gibran tetap keliling gitu ya di seluruh Indonesia gitu, seperti yang 1 bulan terakhir ini dilakukan oleh dia tuh, kita kan nggak banyak keliling-kelilingnya nih gitu ya. Dan kemudian aglomerasi diserahkan pengelolaannya, koordinatornya kepada Gibran. Nah itu artinya Pak Prabowo masih oke. Tapi kalau dua itu nggak terjadi, nah itu yang kita sebut tadi. Memang Gibran berkebetulan Papua itu ditangani atau dikepalai oleh wakil presiden, klop tuh antara meminggirkan peran politik Gibran tidak lagi by design, yang by design itu tapi melalui jalur yang legal gitu. Dan kita tahu kan, ya mohon maaf ya, bapaknya kan juga ahli sinyal Bang, ahli membaca simbol kan. Nah maksud saya gini Bang, apakah ya kan ini klarifikasinya ya relatif cepat Bang, apakah bapaknya dengar sinyal itu terus ada cawe-cawe bapaknya Bang menurut Abang? Saya sih melihat Pak Jokowi belum sepenuhnya keluar dari politik hariannya. Politik harian itu politik yang merespon kejadian-kejadian politik secara harian. Nah boleh jadi saya tidak tahu persis Pak Jokowi udah melihat akan kemana nih ujungnya gitu loh Pak. Nah mungkin karena itulah beliau segera, mungkin ini lagi-lagi ya, maka keluarlah klarifikasi itu. Tapi apakah Pak Jokowi ikut serta mendorong klarifikasi dikeluarkan, ya kita nggak tahu. Itu ininya gitu. Tapi apakah Pak Jokowi membaca kemana arah politiknya? Saya kira beliau membacanya. Nah tinggal kita lihat lagi-lagi, apakah akan ada ruang bagi Gibran untuk tetap berkiprah di luar Papua, lebih khusus berkiprah di aglomerasi gitu. Siap, makasih. Jadi itu tadi kawan-kawan Abraham Samad Speak Up, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya ada pentingnya juga Gibran kita kantorkan di Papua, karena di tengah privilege yang dia punya, perlu empati itu dibangun ya. Perlu empati itu dibangun, dengan empati itu tentunya perlu pengalaman psikologis itu, dan berkantor di Papua adalah salah satu langkah itu agar setidak-tidaknya
dia merasakan empati itu dan punya pemahaman hak asasi manusia tidak hanya by text. Terima kasih teman-teman.